Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Diksi, kembali lagi di Forum Diksi Podcast. Perkenalkan, nama saya Dinda Dikasih Asmanung Khalid. Saya Niati Utari. Kami dari Staff Divisi Kominfo Forum Diksi Kipka Polmed. Nah, di podcast kita kali ini kita kedatangan dua tamu yang spesial, di mana mereka merupakan salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Kira-kira kita bakal bahas apa ya di podcast ini? Pasti kalian penasaran kan? Oke, sebelumnya kita kan belum kenal nih sama kedua tamu kita kali ini. Nah, boleh kali Bang untuk perkenalkan dirinya terlebih dahulu, mulai dari kenal. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan semuanya, nama saya Bonair Gismarbun. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Medan, program studi Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi. Alhamdulillah, saya saat ini diamanahkan sebagai Presiden Mahasiswa atau Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Medan periode 2024-2025. Oke, saya Muhammad Reza Saragi dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung, yang dari tahun lalu juga sudah diamanahkan, sudah dilatih sebagai Ketua Umum Forum Mahasiswa Bidik Misi Kuliah Politeknik Negeri Medan. Oke, bisa nggak dari abang-abang untuk menjelaskan perbedaan kepemimpinan di BEM yang menaungi seluruh mahasiswa dengan forma diksi yang hanya dikit saja? Oke, dulu dari saya. Oke, baik. Kalau kepemimpinan di BEM tersendiri, jadi BEM ini adalah lembaga eksekutif tertinggi di kampus kita, kampus Politeknik Negeri Medan, yang menaungi seluruh mahasiswa dan juga Ormawa Kema Polmed. Jadi fungsi dari BEM sendiri yaitu adalah eksekutor dalam menjalankan tugasnya di lingkup kampus dan juga di lingkup luar kampus. Jadi sistem kepemimpinan di BEM sendiri yaitu kami pimpinan tertinggi dari strukturalnya yaitu Presma dan Wakarsma. Di bawahnya ada menteri, lalu di bawahnya menteri ada kepala departemen, dan terakhir di bawah kepala departemen ada staf. Jadi sistem birokrasinya di BEM tersendiri juga ada birokrasi yang sama representasinya seperti negara kita ini. Tuh. Jadi kalau sistem pemimpinannya kami Preswapres 100% konseptor. Jadi yang menjalankan segala tugas dan program kerja yang ada di BEM yaitu dari kementerian dan kepala departemen. Seperti itu. Berarti BEM ini kayak mencakup seluruh mahasiswa ya, Dikir? Ya, betul. Kalau dari Forum Diksi sendiri sesuai dengan namanya Forum Mahasiswa Bidik Misi Kuliah. Jadi forum ini untuk menaungi mahasiswa KIP, di mana tujuan utamanya juga dalam pengembangan minat dan bakat untuk mahasiswa KIP, karena dari tuntutan sebagai mahasiswa KIP juga kita harus bukan hanya mengejar akademik aja, tapi kita juga harus mengejar prestasi di bidang minat dan bakat. Jadi forum ini dibuat untuk mengembangkan minat dan bakat, sehingga tujuan utamanya juga memang ke mahasiswa KIP kuliah untuk prestasi. Jadi di Forum Diksi juga untuk kepemimpinannya itu dipimpin ketua umum sendiri dan tidak ada wakil gitu. Jadi hanya ketua umum saja. Untuk jajaran BPH-nya hanya ada ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Dan juga untuk setiap divisinya yang menjalankan setiap program kerja itu dibawakan oleh kepala divisi, dan sisanya itu dibantu oleh staf gitu. Jadi semuanya bekerja sama dalam penyusunan program kerja juga. Itu dipikirkan oleh masing-masing divisi yang juga disahkan di musyawarah kerja Forum Diksi. Bisa dibilang kan abang-abang ini memiliki status mahasiswa yang berbeda, yang satu reguler dan yang satu KIP. Nah, menurut abang-abang ini bagaimana pendapat atau pandangan kalian tentang stigma terhadap mahasiswa KIP juga mahasiswa reguler? Ini ya, Bang? Saya sendiri ya. Jadi kalau saya sebagai mahasiswa reguler ya, melihat mahasiswa yang KIP, memang mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang memiliki frekuensi yang tinggi. Jadi mereka gratis uang kuliahnya dan juga mereka dibiayai, ada uang sakunya juga kan. Jadi memang mahasiswa KIP kuliah ini adalah mahasiswa yang memang spesial di kampus kita. Jadi bagi mahasiswa KIP kuliah, manfaatkanlah yang udah diberikan pemerintah kepada teman-teman sekalian. Jangan sia-siakan apa yang telah dipercayakan oleh pemerintah kepada teman-teman mahasiswa yang di kuliah. Eksplorlah diri teman-teman di kampus dengan minat dan bakat teman-teman yang teman-teman mau jalankan. Jadi
sayang sekali saya rasa teman-teman udah dibantu dari pemerintah, tapi teman-teman mensia-siakan yang telah diberikan pemerintah dengan teman-teman bermalas-malasan kuliah, dengan teman-teman hanya ogah-ogahan, bermain-main, nongkrong sana sini, gak memberi dampak lah kepada diri sendiri dan juga rekan-rekan atau orang banyak. Jadi itu pandangan saya kepada mahasiswa yang kuliah. Lebih lah dari mahasiswa kuliah ini lebih giat karena kalian adalah harapan negara ini. Kalian dituntut untuk menyelesaikan problem-problem di negara ini, makanya negara mempercayai untuk kalian diberi kuliah gratis, diberi uang saku supaya teman-teman nanti lulus bisa membawa negara ini, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini supaya negara kita ini lebih baik. Untuk abang? Kalau dari pandangan saya untuk mahasiswa KIPKA dengan mahasiswa reguler ya. Kalau mahasiswa KIPKA kan juga udah ditanggung seperti yang dikatakan Bang Mona tadi, mahasiswa KIPKA udah ditanggung oleh pemerintah untuk dapat biaya hidup juga. Jadi mahasiswa KIPKA ini memang udah banyak privilege-nya, udah banyak dapat benefit dan seharusnya bisa dipergunakan dengan baik. Dan untuk berbeda dengan mahasiswa reguler mungkin dari segi pendanaan ya, yang pertama mungkin mahasiswa reguler tidak maksudnya tidak dibantu dari KIP kuliah gitu, seperti KIP kuliah tidak dibantu biaya pendidikan dan juga biaya hidup. Mungkin dari mahasiswa reguler dapat beasiswa dari yang lain, tapi tidak semua, lebih banyaknya mungkin dari biaya sendiri gitu. Jadi mahasiswa reguler kan juga dari pandangan mahasiswa KIP, mahasiswa yang mungkin berkecukupan dari segi ekonomi gitu ya. Jadi bisa menjalankan kehidupan kampus dengan pendanaan dari pribadi gitu. Mungkin kalau dari mahasiswa KIPKA yang notabene-nya juga dari keluarga kurang mampu, jadi dibantu oleh pemerintah. Dan dari segi mungkin kalau misalnya banyak orang yang memikir kalau mahasiswa KIP dan mahasiswa reguler dari segi akademik itu berbeda jauh, sebenarnya enggak. Jadi mahasiswa KIP juga dari segi prestasi disamakan dengan mahasiswa reguler. Cuma memang karena memang mahasiswa KIP dituntut untuk berprestasi, mungkin jadi kelihatan berambisi gitu. Padahal ya sebenarnya sama juga seperti mahasiswa reguler yang menjalankan kehidupan kampus seperti biasanya. Oke, berarti dari penjelasan abang-abang nih kan, menurut pandangan kalian, apakah mahasiswa itu lebih memiliki tekanan yang lebih besar terhadap akademik atau tidak dibanding sama yang reguler? Oke, mungkin dari saya mahasiswa KIP mungkin kalau dari segi tekanan akademik mungkin bisa dibilang ya sedikit lebih besar karena memang ada tuntutan harus berprestasi, ada tuntutan harus minimal indeks prestasinya berapa. Jadi mahasiswa KIP harus ada tuntutan dari segi indeks prestasi kumulatif gitu atau IPK kan harus ada minimal sekian gitu. Jadi dari segi akademik sih ya lebih mungkin lebih berambisi gitu atau lebih ditekankan gitu ya daripada mahasiswa reguler. Tapi ya sebagai mahasiswa semuanya juga pasti ditekankan dalam akademik gitu. Cuma berbedanya mahasiswa KIP ini ya pastinya sedikit lebih ditekan aja gitu karena mereka benar-benar nggak boleh ngedown juga gitu kan. Jadi kalau dari saya, bahwasanya mahasiswa KIP ini memang lebih dituntut lebih banyak atau lebih giat lagi untuk mendalami ataupun menjalankan kehidupan kampus daripada mahasiswa yang reguler. Karena mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang memang ada tuntutan dari pemerintah memang kan. Jadi memang mereka ini harus lebih ekstra lah dalam mengejar akademiknya dan juga mengejar prestasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Reza ya. Jadi memang kalau dari saya sendiri sebagai mahasiswa reguler melihat kalau mahasiswa kuliah ini adalah mahasiswa yang memang dituntut banyak oleh pihak pemerintah, baik itu dari prestasi maupun dari kontribusinya di kampus seperti itu. Jadi kalau mahasiswa yang reguler ini memang lebih ya karena biaya sendiri kan, mereka tuh lebih leluasa lah mau leha-leha mau berkuliah dengan serius tergantung mereka karena mereka
bayar sendiri, biaya sendiri seperti itu kan. Jadi itu sih pandangan saya terkait mahasiswa yang reguler sama mahasiswa KIP pria. Oke, jadi pandangannya ya itulah ya Bang. Mungkin tuntutannya lebih besar karena yang KIP itu mungkin dia bisa lebih mengejar IPK-nya. Kalau misalnya reguler itu mungkin ya sama-sama mengejar. Akhirnya jadi yang KIP itu lebih berpatokan kita harus segini IPK-nya, nggak boleh turun, nggak boleh naik. Boleh turun, nggak boleh turun. Itu kali ya. Sorry. Nah, terus menurut abang-abang ini, apa sih tantangan sama keuntungan menjadi anak KIP dan juga mahasiswa reguler? Ini dari abang? Dari keuntungan yang pastinya jelas dari pendanaan ya, mungkin mahasiswa KIP kan juga udah dibantu uang kuliahnya tuh gak bayar, dan juga untuk mahasiswa KIP yang mungkin mendapatkan skema 1 ya, skema pembiayaan hidup, juga mendapatkan biaya hidup gitu kan. Jadi dari segi keuntungan itu yang pertama. Dan yang kedua, kita memang sudah ditetapkan bahwa IPK kita harus sekian gitu. Jadi mungkin itu salah satu keuntungan juga sebenarnya, bukan hanya tekanan aja, salah satu keuntungan juga, karena memang bisa aja pematokan IPK itu justru naikkan ambisi kita untuk belajar gitu kan, untuk terus mengejar nilai gitu. Jadi itu juga salah satu keuntungan. Dan mungkin kita juga bisa lihat dari segi track record alumni juga, karena memang mahasiswa KIP kuliah juga diseleksi melalui prestasi juga kan, ada diminta sertifikat prestasi di awal waktu pendaftaran gitu kan. Jadi dari track record alumni juga banyak mahasiswa KIPK yang memang berhasil di dunia kerja gitu. Jadi nggak kalah dengan mahasiswa reguler. Mereka juga bisa explore sampai mereka benar-benar dapat apa yang mereka mau gitu. Jadi mereka benar-benar berambisi lah dalam segi kuliah gitu. Kalau dari saya sendiri pasti tiap-tiap orang beda kalau keuntungan dari mahasiswa reguler ya. Kalau dari saya sendiri yang saya alami, kalau mahasiswa reguler ini kalau dia melek tentang biaya yang dikeluarkan selama perkuliahan, biaya yang dikeluarkan orang tua kepada kita kan. Jadi kita memang kalau mengecewakan apa yang sudah dipercayakan orang tua kepada kita, dibiayai kita kuliah, dikasih kita fasilitas untuk kuliah, tapi kita sia-siakan, itu memang sangat mengecewakan nanti bagi orang tua. Makanya keuntungannya kita ini lebih giat untuk mengejar cita-cita kita, mengejar IPK kita supaya tinggi, supaya orang tua bangga kan. Dan juga memang lebih giat lagi untuk mencari uang tambahan. Jadi memang mahasiswa reguler ini karena pembiayaan full dari orang tua. Jadi kalau misalnya nggak cukup dari orang tua, banyak sekali mahasiswa reguler ini yang ambil part time untuk kerja, untuk bantu-bantu lah dari pembiayaan dari orang tua seperti itu. Jadi memang keuntungannya mereka ini lebih tahan banting lah. Mereka ini udah bisa diuji kekuatan mentalnya, diuji kekuatan bertarungnya, karena mereka ini memang orang-orang petarung mahasiswa yang reguler ini seperti itu. Tapi bukan semua seperti itu. Ada juga memang mahasiswa reguler ini yang ya tahulah dari kalangan atas. Jadi mereka ini belaga tidak apalah, kalau memandang orang yang agak di bawah memang agak gitulah ya kan. Jadi memang ada perspektif yang berbeda antara mahasiswa reguler ini, ada tingkatannya juga. Bukan semua sama. Ada juga kan yang reguler tapi memang dia nggak sebegitu bagus apanya ekonomi orang tuanya kan. Tapi karena memang dorongan dari orang tua harus kuliah supaya bisa nanti menggapai cita-cita, supaya bisa bekerja yang layak. Jadi pentak panting pun dilakukan lah untuk kuliah gitu kan. Karena kayak mana kita buat kalau misalnya kita dapat beasiswa, ya terpaksa kita biaya sendiri gitu kan. Tapi memang mahasiswa yang reguler ini banyak juga yang mengambil beasiswa-beasiswa yang di luar, banyak juga dapat beasiswa prestasi. Karena memang kalau dari persyaratan beasiswa yang di luar itu ada juga mereka itu harus tidak pernah menerima beasiswa dari manapun gitu. Jadi memang mereka lah yang berhak mengambil beasiswa itu seperti itu kan. Jadi orang-orang yang udah dapat KIPK nggak bisa daftar ke beasiswa itu kan. Banyak juga beasiswa yang seperti itu. Jadi itulah keuntungan dari mahasiswa reguler, bisa mengambil beasiswa-beasiswa yang lebih besar lah
mungkin uangnya dari Kifka ya kan. Karena banyak juga beasiswa yang dari perusahaan, dari BUMN, banyak juga dari partai. Memang itulah keuntungan dari mahasiswa reguler, bisa mengekspor beasiswa yang lebih lagi, begitu. Berarti dari penjelasan yang di awal tadi kan katanya abang ini seorang presiden mahasiswa dan Bang Reja Petum ketua umum kan. Terus bagaimana sih cara mengatur waktu antara akademik, organisasi dan juga kehidupan sehari-hari? Tinggal dikeraskan. Dari saya sendiri ya. Jadi kalau saya itu untuk mengatur waktu, saya dalam satu hari udah membuat, sebelum saya tidur saya udah membuat timeline saya satu hari ngapain aja gitu kan. Dimulai dari saya bangun, dimulai dari kuliahan, pulang kuliah ngapain, itu saya udah atur di pagi hari, di malam harinya, dari jadwalkan. Jadi supaya semua pekerjaan kita itu, karena kita juga memimpinkan organisasi, kalau kita nggak bagus manajemen waktunya pasti akan kacau, bukan di kita tapi orang-orang yang kita pimpin Tuhan. Jadi memang kita memang harus dituntut untuk bisa mengatur waktu kita dengan baik, supaya orang-orang pun tidak kecewa kepada kita kan, sebagai pemimpin, sebagai presiden mahasiswa. Itu sih kalau dari saya untuk menjalani waktu. Saya memang membuat jadwal saya dalam satu hari, dan di sebelum tidur saya juga memikirkan ke depan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan saya mau jadi apa gitu kan. Bukan hanya 1 hari ke depan saya pikirkan, itu saya susun, wajib tiap hari saya susun. Tapi saya terus merenungkan, nanti saya lulus dari Politeknik Medan mau jadi apa, 3 tahun 4 tahun ke depan mau jadi apa, seperti itu. Jadi memang manajemen waktu ini memang sangat dibutuhkan bagi semua orang, bukan hanya sebagai pemimpin, tapi setiap orang memang harus memikirkan apa yang harus dikerjakannya besok, seperti itu. Oke. Seperti yang dibilang Bang Muna tadi ya, karena kan ada manajemen waktu gitu. Mungkin dari saya sendiri, ya biasanya sih ini udah diterapkan ya sama semua pemimpin organisasi gitu. Pasti mereka juga udah punya plan sendiri bagaimana apa yang dikerjakan besok, apa yang dikerjakan lusa atau 3 hari kemudian gitu kan. Pasti sudah punya gitu. Jadi kalau dari saya sendiri itu bisa dihasilkan kalau seorang pemimpin ini juga seperti saya harus bisa punya perspektif, harus punya prinsip bahwasanya perkuliahan itu nomor 1, tapi organisasi juga bukan nomor 2. Jadi prinsip saya sendiri itu seperti itu. Perkuliahan nomor 1, karena memang tujuan kita sebelum jadi ketua umum juga kita diterima sebagai mahasiswa untuk belajar gitu kan. Jadi itu yang pertama gitu. Dan yang kalau masalah ketua organisasi itu kan kita udah bertekad, kami juga udah bertekad gitu kan, dan udah disumpah jabatan juga. Jadi itu juga harus dipertanggungjawabkan dan tidak boleh di nomor 2 kan gitu kan. Ini juga sebelumnya saya terima dari ketua-ketua umum sebelumnya, karena memang saya juga belajar dari mereka. Jadi itu saya terapkan di kepemimpinan saya ini di Formadiksi. Itu diterapkan dan alhamdulillah berhasil, karena dari segi akademik juga nilainya lumayan bagus, dan untuk forum sendiri itu tidak terbengkalai gitu. Jadi sama-sama bagus lah, sama-sama balance gitu bisa kita bilang ya. Karena udah untuk Formadiksi sendiri udah sampai, mungkin ini udah sampai di ujung kepengurusan ya, karena bentar lagi juga bentar lagi udah ganti kepengurusan, dan alhamdulillah udah 1 tahun berarti saya menjabat gitu ya. Dan udah 2 semester dilalui. Untuk nilai yang dilalui udah 2 semester ini alhamdulillah aman gitu. Jadi dengan prinsip menomorsatukan akademik tanpa menomor-2kan organisasi, itu sudah berhasil. Mungkin kalau agak bingung ya, jadi di mana ini letak organisasi gitu dan kan itu ya. Jadi mungkin agak bingung di mana letak organisasi kalau bukan nomor 1 tapi bukan nomor 2 gitu. Mungkin kalau saya memikirnya mungkin dia di nomor 1,5 gitu. Dia nggak di nomor 2 kan, tapi dia sama pentingnya dengan akademik. Cuma ya memang lebih penting lagi akademik. Oke, jadi memang cara kita membagi waktu antara akademik, organisasi, dan juga kehidupan sehari-hari mungkin kita lebih memplanningkan diri sendiri ya. Jadi kita bisa manage waktu, di mana kita memposisikan diri kita di saat organisasi, mungkin yang dibilang abang ya, tidak menduakan organisasi juga, walaupun akademik itu yang pertama. Nah, kita balik di awal. Sebelumnya abang-abangnya tadi bilang kalian mengikuti organisasi. Yang pertama abang itu BEM, dan yang kedua abang Formadiksi sebagai ketua, abang Presma.
Ada nggak sih organisasi lain yang kalian ikutin selain BEM juga Formadisi? Mungkin dari Abang? Kalau dari saya sendiri ya, kalau sebagai presiden mahasiswa itu tidak diperbolehkan mengikuti organisasi dan juga menjabat. Tapi kalau misalnya kita mengikuti organisasi sebagai anggota boleh. Jadi saya ini aktif sebagai ikut organisasi UKM KMK Kristen. Jadi saya juga aktif bisa sebagai anggota. Itu adalah bekal saya dalam menjalankan kehidupan saya, karena yang kita ketahui memang bertuhan itu adalah hal yang paling utama dilakukan oleh setiap manusia ya. Jadi saya memang aktif di sana sebagai anggota karena saya tahu semua hidup ini kita lakukan untuk Tuhan, tujuan. Jadi apapun jangan mengabaikan, jangan menduakan Tuhan. Tuhan yang nomor satu. Tuh, jadi itulah organisasi yang saya ikuti selain saya juga sebagai dosen mahasiswa. Kalau saya sendiri sebelumnya dari awal saat saya terpilih menjadi ketua umum itu sebenarnya hanya Formadiksi saja. Jadi waktu itu dipilih pada bulan Maret 2024 dan kemudian kemarin saat sekitar bulan Oktober kalau nggak salah, itu bulan Oktober 2024 itu dipilih sebagai sekretaris umum di HMPS MRKG. Jadi ya agak kaget juga sih sebenarnya, soalnya sama-sama BPH inti gitu kan, satu ketua umum, satu sekretaris umum, sama-sama agak krusial gitu jabatannya. Jadi inilah uniknya dari Formadiksi mungkin ya, yang jadi pembeda dengan BEM gitu. Karena kan memang dari Formadiksi tidak ada ngelarang bahwasanya kita menjabat di dua organisasi gitu. Jadi dari Formadiksi sendiri mengerahkan kalau memang sanggup untuk menjalankan dua organisasi ya silahkan gitu, kalian bisa explore karena kita tidak ada batasan gitu di Formadiksi ini. Makanya saya waktu itu berani untuk ngambil sekretaris umum juga karena mungkin background saya kan MRKG ya, manajemen gitu. Jadi saya juga ingin belajar tentang administrasi gitu, administrasi surat menyurat. Jadi di MRKG ini barusan saya mempelajari malah banyak surat-surat yang harus diselesaikan dalam menyelesaikan suatu proyek gitu. Dalam pembangunan gedung itu banyak proses administrasinya gitu. Jadi saya rasa juga mungkin kalau banyak yang lain yang bilang ini anak teknik sipil kok malah ngejar pengen jadi sekretaris umum gitu kan. Ya sebenarnya sangat penting sekretaris umum ini bagi saya karena memang dalam segi kearsipan, administrasi itu sangat berhubungan dengan manajemen rekayasa konstruksi gedung gitu. Makanya kemarin saya ambil sekretaris umum dan sebenarnya yang saya bilang tadi karena memang udah di plan dari awal, udah dijadwalkan dari awal, semuanya aman terkendali gitu. Jadi untuk kearsipan di sekretaris umum juga aman, untuk sebagai ketua umum di Formadiksi juga itu sejauh ini alhamdulillah masih aman gitu ya. Jadi jangan sampai nggak aman gitu. Ayo udah akhir kepengurusan. Saya udah akhir kepengurusan makanya berani bilang udah aman gitu ya. Jadi ya itulah, dan nggak mengganggu akademik juga. Keren ya Bang, berarti cara menjaga keseimbangannya itu gimana Bang? Kan dua organisasi gitu kan Bang. Cara supaya balance di dua organisasi kita terjalankan dengan lancar. Oke, mungkin ada lagi prinsip yang lain dalam manajemen waktu yang saya terapkan. Yang pertama itu keadaan yang genting dan itu hal yang penting gitu. Yang kedua itu keadaan yang tidak genting tapi hal yang penting. Yang ketiga itu keadaan genting tapi hal yang tidak penting. Dan yang terakhir itu bukan keadaan genting dan bukan keadaan penting. Jadi untuk manajemen waktu saya sendiri itu terus berprinsip di situ gitu. Kalau misalnya dari Formadiksi lebih membutuhkan saya, mungkin bisa dibilang saya sebagai ketua umum juga ini selalu di posisi yang pertama ya, selalu dalam keadaan genting dan penting. Jadi karena memang saya di awalnya itu dari Formadiksi, saya juga berkembang di Formadiksi sebagai ketua umum di Formadiksi. Makanya saya mungkin kalau misalnya ada jadwal bertabrakan dari segi jabatan juga saya akan lebih ke Formadiksi gitu. Karena itu sudah masuk keadaan yang genting dan penting sih menurut saya, karena saya di situ ketua umum gitu kan. Tapi ya nggak kalah penting juga di HMPS MRKG itu juga kalau misalnya ada jadwal bertabrakan atau gimana pasti saya selesaikan duluan yang di HMPS MRKG, mungkin dalam segi surat-surat atau dalam
perencanaan satu prokja itu juga udah diselesaikan gitu sebelum saya menjalankan di Formadiksi. Dan juga seperti yang saya bilang tadi, akademik juga keadaan yang genting dan penting gitu. Jadi ya walaupun saya bilang tadi Formadiksi saya ketua umum saya itu penting dan genting, ya akademik itu lebih penting lagi gitu. Jadi yang nomor satu tetap akademik, semuanya tetap akademik. Bahkan mungkin dalam manajemen waktu kita kan di Formadiksi juga kalau rapat online ya pada malam hari gitu, Google Meet. Jadi kalau misalnya ada tugas ya sambil mendengarkan rapat sambil mengerjakan tugas gitu. Jadi sebenarnya agak dilarang sih ya, apalagi tentang multitasking gitu, karena kata orang kalau misalnya multitasking bisa nurunin IQ gitu kan. Tapi ya saya juga nggak terlalu menekankan diri. Sesekali aja juga saya mengerjakan tugas, saya fokus ke rapat. Setelah rapat baru saya fokus ke tugas saya benar-benar sampai selesai. Kalau untuk Abang Isno, tempo. Oh, saya kan karena saya memang posisi mahasiswa yang memang tuntutannya keras dan memang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jadi memang saya pure 100% fokus ke jabatan saya sebagai Presma karena itu adalah jabatan yang sangat berat. Dan kadang juga saya jadi lupa tentang prioritas yang utama yaitu akademik karena saking beratnya, saking banyaknya tuntutan dari organisasi dari PMK. Jadi memang itu saya masih memikirkan saya mendahulukan akademik atau mendahulukan organisasi. Itu memang pertimbangan yang sangat berat karena sama-sama memang prioritas juga besar itu. ya seperti itu. Jadi memang kalau kita bilang akademik yang diutamakan enggak juga. Kalau dibilang BM yang diutamakan enggak juga. Memang bingung kita ini yang mana yang prioritas kalau udah menjabat sebagai pimpinan. Jadi memang kalau kita jalankan memang banyak juga kendala-kendala yang kita dapatkan. Kita memang harus mengorbankan salah satunya. Kita terkadang harus mengorbankan organisasi, terkadang kita harus mengorbankan akademi, seperti itu kan. Itulah memang problematika sebagai pemimpin tertinggi. Jadi memang harus ada yang bisa dikorbankan. Itu udah konsekuensi lah dari seorang pemimpin. Karena kita udah terima jabatan itu, tak mungkin kita tak bertanggungjawabkan. Dan juga kita udah sebagai mahasiswa di mana akademik yang utama itu kan kata-kata orang. Kita juga kalau meninggalkan akademik, ya berarti kita mengabaikan kita sebagai mahasiswa gitu kan. Kita mengabaikan tanggung jawab pertama kita. Ya gitulah Kak. Kalau memang menjawabnya ini pusing. Ya memang harus ada yang dikorbankan gitu Kak. Terkadang diri kita sendiri yang dikorbankan gitu. Nah, tadi kan abang-abang ini meliputi organisasi, apalagi abang mengikuti 2 organisasi ya. Terus motivasi utamanya itu apa? Biar supaya abang-abang ini tetap aktif dalam menjalankan organisasi. Karena kan kita tahu nih, abang-abang ini juga pasti punya tanggung jawab akademiknya yang besar gitu. Nah, gimana untuk abang yang di 2 organisasi? Mungkin motivasi utama saya, kebetulan fun fact-nya saya ini mungkin sedikit lasa gitu ya. Walaupun kadang mungkin dalam segi akademik juga mungkin pemalas gitu sebenarnya. Kadang malas belajar gitu. Tapi ya memang lasa, pengen explore aja gitu. Itu yang pertama sih. Jadi memang karena memang pengen explore, semua dicoba gitu kan. Jadi sebagai ketua umum juga kemarin sebelum terpilih, setengah tahun sebelum terpilih, saya mungkin udah berambisi gitu. Nanti saya pengen jadi ketua umum nih di Formadiksi gitu kan. Awalnya kayak ya memang pengen coba-coba. Cuma setelah dipikir-pikir lagi, ini sebenarnya jabatan yang nggak boleh dicoba-coba gitu. Saya pikir, tanggung jawabnya besar gitu. Nanti banyak yang dilaksanakan. Kira-kira bisa nggak ya untuk ngapain, untuk menjalankan ini semua gitu. Sampai beberapa bulan, mungkin sampai ngobrol sama orang kayak nanya tentang pendapat. Itu udah cukup panjang lah waktu itu prosesnya sampai benar-benar yakin yaudah benar-benar mau jadi ketua umum di Formadiksi gitu. Jadi itu awalnya gitu. Dan sebagai motivasi juga untuk menjalankan tugas supaya tetap balance dengan akademik. Ya seperti yang saya bilang tadi, sebagai pemimpin juga sudah disumpah jabatan gitu kan. Di bawah Al-Quran, bukan main-main gitu kan, bermain sama Tuhan gitu kalau misalnya
lari dari tanggung jawab gitu kan. Jadi ya yang pertama prinsipnya itu, dan yang kedua memang sebelum terpilih dalam pertimbangan yang panjang yang saya bilang tadi, itu saya sudah memikirkan kalau memang saya ingin memajukan forum ini gitu. Jadi nggak boleh yang hanya seperti biasa pemimpin-pemimpin yang mungkin agak-agak lari dari tanggung jawab gitu. Jadi itu nggak bisa gitu. Kami yang benar-benar ya harus mengerahkan semua tenaga gitu sebagai ketua umum. Jadi memang udah dipikirkan dari awal. Dan sebagai sekretaris HMPS, sekretaris umum, sama juga seperti di Formadiksi juga. Awalnya kan ditawarin gitu ya, mau nggak join HMPS gitu, mau jadi apa gitu kan. Mikir-mikir juga, awalnya memang kayak pengen coba-coba lah gimana kalau misalnya jadi sekretaris gitu ya, memang masa gitu anaknya. Jadi itu juga mikir, nanti kalau misalnya jadi sekretaris gimana ya nanti Formadiksi takutnya terganggu, akademik nanti takutnya terganggu gitu. Ya balik lagi kayak nanya pendapat orang. Dan di Formadiksi juga kan ada baru pengawas kan, saya juga udah diskusi sama mereka, kapan kira-kira gimana ya kalau misalnya Reza ambil nih sekretaris umum, kira-kira aman nggak? Jadi kalau dari mereka sih, selagi masih bisa membagi waktu ya nggak apa-apa. Yang penting jangan terbengkalai aja Formadiksi ini, kata mereka gitu. Jadi ya setelah berpikir panjang juga, saya juga mampu gitu, ataupun berprinsip kalau saya itu bisa untuk membagi waktu gitu. Karena memang dari pengalaman-pengalaman sebelumnya juga akademik juga nggak terganggu gitu karena organisasi gitu kan. Jadi beranilah untuk ngambil jabatan sebagai sekretaris umum. Dan yang seperti saya bilang tadi, motivasi sebagai sekretaris umum ya memang nggak tahu kenapa setelah jadi ketua umum saya jadi tertarik ke surat menyurat gitu. Mungkin dari sekretaris umum juga, sekretaris umum Formadiksi, sering saya tanya ini gimana, cara buat ini gimana, cara buat ini gimana gitu kan. Saya tanya tentang struktur dalam pembuatan surat gitu. Gak tahu kenapa semenjak dari ketua umum saya tertarik, makanya di HMPS saya mencoba untuk menjadi sekretaris umum. Dan kebetulan memang ya berhubungan dengan MRKG gitu, manajemen banyak gitu administrasinya. Itu motivasi saya sih. Kalau dari aku sih ya, kalau sebagai presiden mahasiswa, kalau akademiknya ketinggalan, kalau IP-nya di bawah 3, saya dicabut jabatan saya sebagai presiden mahasiswa. Itu aturan yang ada. Jadi memang sangat berat kalau kita mengabaikan akademik juga. Dan juga sangat berat kalau kita mengabaikan organisasi juga. Nah, jadi itulah tantangan sebagai presiden mahasiswa. Yaitu memang harus balance antara akademik dan organisasinya. Kalau kita kena PKA karena kita jarang masuk kuliah juga, pasti dicabut jabatannya sebagai presiden mahasiswa gitu. Jadi memang ekstra, super ekstra lah kalau dari presiden mahasiswa ini, bukan main-main jabatannya seperti itu kan. Kalau akademiknya turun atau akademiknya di bawah 3 IP-nya, itu dicabut jabatannya sebagai presiden mahasiswa. Kalau kita di BEM gak melaksanakan tugas kita, anggota kita pasti nggak kerja gitu kan, karena konseptor 100%-nya dari saya gitu sebagai presiden mahasiswa. Saya hanya menyuruh atau mengkonsep, mereka yang jalan. Kayak kalau saya nggak konsep ya berarti otomatis organisasi itu mati gitu kan, nggak berjalan gitu. Jadi memang harus bisa sekali dua dijalankan. Kalau bisa memang dibagi dua gitu, ini enggak satu di organisasi, satu di akademik. Bener-bener beresan bang. Karena memang terkadang waktunya itu harus sama terus. Kita dibutuhkan di organisasi, kita dibutuhkan di kampus sebagai mahasiswa yang harus kuliah. Karena kita ini kan 2 sesi ya, dari pagi, yang siang juga ada. Terkadang kegiatan-kegiatan undangan, kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan di organisasi itu terkadang banyak yang pagi. Sedangkan kita harus belajar. Kalau kita nggak masuk kelas, kita absen. Kalau banyak absen, kita nanti kena PKA gitu kan. IP kita jelek gitu kan. Kalau kita nggak ikut di organisasi, ya jalan di organisasinya gitu kan. Jadi tuntutannya sangat berat. Memang itulah, sebagai pemimpin ini harus memang tahu lah membagi waktu, harus pandai-pandai lah mencuri-curi waktu juga. Nah, itu juga kemampuan yang harus ditanamkan sebagai pemimpin, harus bisa mencuri-curi waktu, di mana bisa kena dua-duanya, kena organisasi, kena akademik. Tadi itu kan motivasinya kan. Sekarang bisa nggak kasih pesan dan kesan terhadap mahasiswa yang ada di luar sana, mungkin kalau orang tuh bingung mengambil keputusan untuk berorganisasi, pesan dan kesannya? Hal dari saya sih, jadi
kalau pesan dari saya, organisasi itu sangat penting. Jadi mahasiswa yang berorganisasi itu adalah mahasiswa yang lebih tingkatannya. Kalau dari saya, tingkatan mahasiswa yang berorganisasi sama yang tidak berorganisasi itu beda. Levelnya itu beda. Jadi kalau mahasiswa yang berorganisasi ini memang dia dari kecakapannya, dari dia cara berbicara, dari dia soft skillnya, dari dia attitude-nya lebih dapat mahasiswa yang berorganisasi sama mahasiswa yang tidak berorganisasi. Jadi pesan saya kepada mahasiswa yang tidak berorganisasi, teman-teman rugi kalau teman-teman tidak ikut organisasi, apapun organisasinya. Kita nggak harus organisasi yang tinggi, organisasi yang sederhana aja, himpunan itu adalah organisasi yang bisa membantu teman-teman lebih meningkatkan kemampuan teman-teman. Baik itu dari soal soft skill teman-teman, dari cara teman-teman berbicara kepada orang, dari organisasi lah itu dapat. Itu. Jadi kalau teman-teman tidak ikut dalam organisasi, itu adalah kerugian terbesar bagi teman-teman. Itu dari saya. Kan situ mulai kemalan nih. Iya betul. Karena kita adalah manusia, makhluk sosial, kita harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan, kita harus tahu menjiwai orang lain, itu adalah kemampuan yang sangat berharga. Jadi kalau kita bisa menjiwai orang lain, kepada dosen pun kita bisa curi hatinya gitu kan. Jadi kita memang nggak pandai di akademik, tapi karena kita tahu berkomunikasi dengan orang, dengan dosen dengan baik, dosen itu pasti care ke kita. Bahkan kalau kita nggak pandai akademik, bisa nilai kita bagus dibuat, karena kita bisa mencuri hatinya tuh. Itu tidak apa sulit dari organisasi. Kalau kita hanya mengejar akademik, susah kita bisa menebak atau bisa mendapatkan hati orang lain. Itu memang yang didapat dari organisasi itu banyak memang, tapi tidak kelihatan. Jadi rugi, sekali lagi rugi kepada teman-teman yang ikut organisasi. Yang dari Mbak Beza. Untuk pesan dan kesan untuk seluruh mahasiswa gitu ya, karena hanya mahasiswa KIP saja karena saya ketua umum gitu kan. Seluruh mahasiswa, organisasi seperti yang diulang Bang Bona tadi, organisasi ini penting karena banyak pelajaran yang kita dapatkan dari organisasi. Contohnya ya saya sendiri, saya mencontohkan diri saya sendiri, saya mendapatkan banyak pelajaran, bagaimana cara mengatur waktu, bagaimana dalam memecahkan satu masalah, bagaimana berbicara di depan umum gitu. Itu didapatkan di mana lagi gitu kalau bukan di organisasi gitu. Mungkin ada di kehidupan akademik ataupun di kelas gitu ya. Mungkin ada kayak sesi presentasi atau menjawab pertanyaan dosen. Cuma kan itu bisa dibilang nggak terlalu sebaik organisasi gitu dalam pengasahan soft skillnya gitu. Karena nggak selalu dosen itu bertanya sama kita setiap hari gitu kan. Nggak selalu juga kita setiap minggu itu ada presentasi gitu. Sedangkan dari organisasi ini pasti banyak gitu. Kita berbicara sama orang lain. Karena memang apalagi yang dihadapi sekarang, minat mahasiswa mungkin sekarang udah kurang ya di organisasi. Dari segi oprek aja, dari yang saya lihat itu banyak dari himpunan, dari HMPS ataupun dari Formadisi itu kurang gitu pendaftarnya, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi mungkin saya lihat kayak mahasiswa ini udah kurang minatnya di organisasi. Nggak tahu apa alasannya, cuma mungkin bisa kita tanamkan ke seluruh mahasiswa bahwasanya organisasi ini banyak benefitnya gitu. Selain kita mendapatkan soft skill, kita saya mengenal banyak orang, dan pasti kita berpengalaman gitu dalam dunia kerja. Karena memang di pekerjaan juga nggak jauh berbeda dengan organisasi gitu. Kayak teknik lobbying atau menyampaikan pendapat itu kita dapatkan dari organisasi. Jadi itu sih sangat penting. Dan kembali lagi ke mahasiswa, nggak selamanya kalau kita tuh harus mengejar akademik aja, dan nggak selamanya kalau kita tuh harus menjadi manusia yang sempurna. Karena kita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, tapi kita nggak akan pernah mencapai titik sempurna gitu. Jadi jangan terlalu berambisi bahwasanya akademik itu akan membantu segalanya. Mungkin kita bisa bilang nilai yang bagus, IPK yang bagus itu mengantar kita sampai ke tahap interview ataupun meloloskan berkas-berkas kita gitu. Tapi saat di interview, kita untuk cara menyampaikan mungkin dari public speaking itu pasti nggak kita dapatkan dari dunia perkuliahan aja gitu, pasti dari organisasi gitu kan. Jadi organisasi itu sangat penting karena memang organisasi ini termasuk di pengalaman ya kalau misalnya di CV gitu. Dan saya sendiri ya cukup bangga dengan diri saya sendiri karena
kebetulan nggak tahu entah kenapa banyak juga chat dari mahasiswa KIP yang mungkin menjadikan saya role model gitu kan. Ya walaupun agak berat gitu menjadi role model, cuma kan ya bangga lah apa yang saya lalui, apa yang saya dapatkan, apa yang bisa saya kerjakan itu saya dapatkan dari organisasi. Jadi pertamanya dulu saya di Formadisi juga sebagai staf divisi kaderisasi. Ini juga sampai saya diasah soft skill-nya di situ di awal sampai saya bisa menjadi ketua umum, dan juga saya memberanikan diri untuk mengambil jabatan lain seperti sekretaris umum di himpunan, dan menselaraskan dengan akademik itu menurut saya termasuk hal yang sangat-sangat sulit gitu. Tapi saya bisa melalui semuanya. Ya karena memang itu saya dapatkan dari organisasi gitu. Jujur di waktu SMA saya merupakan orang yang gak berorganisasi sama sekali. Bahkan sedikit pun gak ada, kayak benar-benar ya udah pulang sekolah langsung pulang sekolah langsung pulang gitu. Ya impactnya gitu kerasa waktu kuliah gitu. Teman-teman yang udah berpengalaman di organisasi mungkin kayak OSIS, mereka lebih cakap dalam berbicara di depan umum gitu. Dan juga pengalaman mereka lebih banyak. Sedangkan saya saat masuk kelas ya pengalamannya, oh saya waktu itu belajar ini, waktu di kelas, waktu SMA, saya belajar ini, hanya itu aja yang bisa diceritakan. Sisanya nggak ada gitu, karena memang benar-benar pulang sekolah langsung pulang. Jadi itulah yang saya rasakan sampai saya memutuskan saya tuh harus bisa mengembangkan diri lewat apa ya, lewat organisasi gitu kan. Itulah mungkin untuk seluruh mahasiswa bisa sih dipertimbangkan untuk join organisasi apapun itu. Pasti itu sangat-sangat berimpact ya untuk kita. Jadi memang mengikuti organisasi itu memang sangat penting ya Bang, karena mungkin dari kita ikut organisasi bisa dikenal dosen atau ruang lingkupnya itu bertambah tuh ya Bang. Nah terus untuk mahasiswa lain, tips dan pesan kalau misalnya ada mahasiswa yang udahlah aku belajar aja, aku akademik aja, nggak usah ikut organisasi gitu. Apa ya, kayak mendapat kuat lah meyakinkan mereka jika organisasi itu penting dulu Bang. Dari Bang? Mungkin seperti yang saya bilang tadi, akademik itu hanya mengantarkan kita ke tahap interview aja. Untuk maksudnya tahap seleksi berkas gitulah sampai kita di interview. Tapi saat interview itu dibantu dari soft skill kita. Kalau misalnya kita mungkin banyak mahasiswa yang introvert gitu ya, misal kita bilang orangnya introvert, nggak berani ngomong gitu. Ya kalau di penerima kerja kan HRD gitu ya, HRD juga nggak mau gitu nerima orang yang apa sih introvert gitu, ngapain kerja di sini, pasti gitu kan. Jadi pastinya soft skill itu sangat-sangat diasah di organisasi. Jadi mungkin kalau pemikiran mahasiswa sekarang, organisasi itu hanya nyampe-nyampein aja, organisasi itu cuma bikin akademik, kita turun aja. Ya buktinya saya sendiri gitu, akademik saya aman gitu, dan juga organisasi saya aman. Jadi memang tergantung dari kita kalau misalnya pemikirannya seperti itu. Tapi untuk menguatkan supaya teman-teman mahasiswa itu bisa untuk ikut berorganisasi, ya pastinya dari segi benefitnya itu sangat banyak. Jadi dipikirkan ulang lah mengenai benefit ini gitu. Boleh Bang. Kalau dari saya sendiri ya, kalau saya menanyakan ke orang, kalau dia itu berkuliah statusnya mahasiswa, aku tanya dia itu kalau berkuliah itu sibuk atau gak sibuk. Jadi kalau dia sibuk, misalnya nih kan, mahasiswa ini banyak juga minat bakatnya ke penelitian, ke proyek-proyek, ngerjain proyek, berarti dia sibuk. Itu nggak apa-apa kalau dia itu nggak ikut organisasi. Tapi kalau mahasiswanya ini gak sibuk, gak ngapa-ngapain lah, dia hanya kuliah, baru entah kemana keluyuran, dia itu gak ada tujuan lah untuk mau ngapain setelah kuliah. Itu sangat rugi dia kalau tidak masuk organisasi. Jujur saya sendiri karena saya berpikiran seperti itulah, makanya saya join organisasi. Saya habis kuliah gak ngapa-ngapain, apa yang mau saya kejar selain akademik? Jadi saya menyibukkan diri berorganisasi, saya menyibukkan diri mengikuti segala sesuatu yang ada di organisasi, belajar tentang kepemimpinan, belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Itulah, dari situlah muncul cinta saya organisasi dan memberanikan diri, mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa, dan alhamdulillah dinyatakan menang gitu kan. Jadi memang awalnya dari situ, dari kita nggak ngapa-ngapain, kita bingung,
untuk menyibukkan diri kita ngapa-ngapain, ya organisasi lah gitu kan. Awalnya memang coba-coba karena memang nggak ada kegiatan yang lain kan. Coba-coba ternyata enak lah, keterusan gitu kan. Jadi ada kesempatan untuk mencalonkan, ya coba, nggak apa-apa, kalau kalah nggak apa-apa, yang penting dicoba. Ternyata alhamdulillah menang. Jadi memang pesan saya, kalau mahasiswanya nggak ada ngapa-ngapain, ya join organisasi aja gitu ya. Rugi kalau nggak join gitu. Berarti harus butuh paksaan juga. Ya betul, karena kalau kita stuck di zona nyaman, itu nggak akan memberi kita perkembangan gitu kan. Kalau kita berani keluar dari zona nyaman, itu yang bagus itu. Kalau berani keluar dari zona nyaman, berani mengekspor diri, dari sana nanti teman-teman bisa belajar perlahan, dan teman-teman terbuka dan berpikir, oh ternyata yang kemarin aku lakukan itu bagus. Jadi itu awal aku bisa sampai sekarang seperti ini gitu kan. Nanti teman-teman berpikiran seperti itu. Kalau memang awal mencoba, teman-teman nggak kebayang. Kalau awal mencoba nggak kebayang, nanti ya udah jalani aja dulu, nikmati. Nanti kalau teman-teman udah mendapatkan dampak yang teman-teman berani konsekuensi keluar dari zona nyaman, itu nanti teman-teman dapat ketika teman-teman udah berhasil menggapai apa yang teman-teman mau gitu. Jadi memang ya harus berani keluar dari zona nyaman. Jangan mau terlalai dalam zona nyaman tersebut, karena zona nyaman itu gak bagus tuh. Kita memang harus dipaksa, harus memang ekstra kita, karena kalau kita nggak ekstra, susah kita untuk berkembang. Dari abang-abang nih pernah nggak ada di zona nyaman itu? Pasti pernah. Jadi zona nyaman itu pasti pernah. Dan memang kebanyakan orang menikmati zona nyaman itu. Jadi itulah hal yang salah. Kita nggak boleh menikmati zona nyaman. Kita harus melawan zona nyaman itu. Di mana kita harus sibuk. Karena mahasiswa yang sibuk, itulah mahasiswa yang benar-benar mahasiswa. Kalau dari saya sendiri. Kalau mahasiswa nggak ngapa-ngapain, dia nggak sibuk, berarti itu nggak mahasiswa. Kalau dari pendapat saya, mahasiswa itu harus sibuk. Jadi itulah yang membuat saya sampai sekarang ini beranikan diri sebagai pemimpin organisasi, ketua BEP. Karena saya mau sibuk gitu. Saya nggak mau nyaman. Maunya saya didesak, dipaksa untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu awalnya kita supaya kita bisa keluar dari zona nyaman, supaya kita bisa berkembang. Itu saya. Kalau saya sendiri sih ya pernah ya, karena kan kayak tadi yang bilang waktu SMA nggak ada ikut organisasi apa-apa, kerasa gitu waktu kuliah. Awalnya saya introvert gitu orangnya, bener-bener pendiam, di kelas diem, ngomong sama siapa-siapa nggak berani. Bahkan kalau misalnya kayak ngomong sama orang, sampaikanlah, tolong bilangilah gitu kalau dulu. Dan bener-bener introvert. Sekarang mungkin ya masih kerasa, kadang masih ada sisi introvertnya, cuma ya karena memang udah explore, udah berani dari keluar zona nyaman. Orang banyak yang nggak percaya kalau saya dulu orangnya introvert gitu. Bahkan orang bilang, mana mungkin, pasti memang orangnya lasa, memang orangnya extrovert, banyak ngomong gitu. Pasti memang orangnya petakilan gitu, bisa dibilang gitu kan. Karena orang banyak yang kenal saya juga sekarang agak lasa gitu ya, kayak di mana-mana dijumpa, tiap kesini jumpa sama Reja, tiap kesini jumpa sama Reja gitu kan. Itu benar-benar perubahan yang sangat besar dari introvert ke extrovert. Itu juga bukan hal yang mudah gitu. Jadi zona nyaman saya dulu, saya sebagai orang yang introvert gitu, dan keluar dari zona nyaman itu, saya mendapatkan ya sebenarnya keluar dari zona nyaman bukan berarti kita masuk ke zona yang gak aman gitu ya. Kita melewati fase zona gak aman, tapi kita kembali ke zona yang aman gitu. Di zona yang aman sekarang ya saya menjadi orang yang ekstrovert gitu, menjadi orang yang berani, dan juga punya soft skill yang lumayan bagus gitu. Jadi itulah dia pentingnya tadi apa yang udah dilalui gitu. Yang benar-benar harus bisa men-challenge diri gitu. Saya dulu orangnya kayak takutan gitu. Mau ngambil ini gak berani, mau coba ini gak berani, gagal. Iya benar. Jadi ya memang kalau kita berambisi untuk misalnya kayak pertama join organisasi, kita mendapatkan satu jabatan gitu, itu agak sulit ya kalau misalnya kita berasal dari orang-orang yang mungkin bisa dibilang introvert gitu. Ya benar-benar harus dimulai dari awal. Mungkin kita kalau di Formadisi sendiri itu ada, selain dari pengurus aktif Formadisi, itu ada pengurus pasif dan juga ada kepengurusan Stambuk gitu kan. Saya mulai dari pengurus Stambuk, itu benar-benar di awal saya gabung sama mereka, ini mereka bahas apa ya, ini mereka ngomong apa gitu. Dan di situ pertama kali saya mencoba men-challenge untuk memberanikan ngomong sama orang lain gitu. Kamu dari mana, berarti apa, asalnya dari mana gitu. Kayak coba-coba untuk ngobrol yang biasa aja gitu deh, masih yang formal gitu. Ya alhamdulillah sekarang bisa udah
sampai dikenal mungkin orang yang ekstrovert, itu yang menurut saya itu pencapaian yang sangat besar ya, karena dari saya sendiri justru masih ada merasakan sisi introvert dari saya sebelumnya gitu, karena memang itu nggak bisa dihilangkan gitu kan. Tapi ya orang lain kenal saya sebagai orang yang ekstrovert. Itu lagi ya sangat-sangat bangga sih udah bisa berhasil keluar dari zona nyaman sampai ke zona yang sekarang ini gitu. Karena emang benar-benar susah ya kan kali zona itu. Terus apa sih Bang yang menjadi motivasi dari abang-abang untuk membuat keputusan gitu keluar dari zona nyaman? Ya kalau dari saya sendiri, keputusan saya memang dari awal kita itu harus punya plan. Jadi kalau kita ngambil suatu tindakan, kita jangan mikirkan gagalnya kayak gitu kan. Dan jangan juga mikirkan berhasilnya. Pikirkan prosesnya dan bagaimana caranya supaya kegagalan itu bisa diminimalisir. Jadi gitu kan. Jadi memang kalau kita mau beradaptasi dari zona nyaman ke zona yang lebih baik lagi dari diri kita sendiri, kita memang harus berani yang pertama. Dan juga kita jangan takut gagal. Karena kegagalan itu nggak luput dari manusia. Kita ini selalu gagal. Tapi dari kegagalan itu kita belajar supaya kita berhasil gitu kan. Kalau kita tahu gagal berarti kita nggak berani mencoba. Kalau kita nggak berani mencoba, ya nggak ada terjadi apa-apa gitu kan. Diawali dari berani mencoba dan nggak takut gagal dan terus berusaha. Yakin apapun yang teman-teman impikan, apapun yang teman-teman cita-citakan, itu akan berhasil. Kalau teman-teman berani mencoba dan berani terus mencoba. Jangan takut gagal, optimis berhasil gitu. Jadi memang diawal dari mindset. Kalau mindset kita memang bagus, mindset kita memang optimis, ya semua itu bisa kita jalankan dengan baik. Makanya itu perlu mindset yang tangguh, perlu juga belajar dari pencapaian-pencapaian orang lain. Itu perlu juga kita harus terima kritikan dari orang lain supaya kita lebih meningkatkan diri kita, supaya kita lebih bisa mencapai apa yang mau kita capai seperti itu. Kalau saya mungkin motivasinya yang pertama, awalnya dulu ya kalau gitu-gitu aja introvert nggak ngelakuin apa-apa bosen ya, kayak ngapain sih ini, kalau kuliah langsung pulang gak ada ngapa-ngapain, sampai rumah kalau ada tugas yang ngerjain tugas, kalau nggak ada tidur gitu kan, kayak ngapain gitu kan. Ya dari situlah saya challenge lah, cobain lah untuk organisasi gitu. Dan juga saya orangnya mungkin kadang iri sama pencapaian orang lain gitu. Saya menggunakan iri saya itu untuk iri terhadap pencapaian orang lain gitu. Kok dia bisa kayak gini ya, kok dia bisa kayak gini ya, gak mau aku juga harus bisa kayak gitu gitu. Awalnya dulu kayak gitu, gak mau aku juga harus bisa kayak dia, aku harus juga berani ngomong di depan orang lain, aku juga harus berani melakukan sesuatu gitu. Jadi ya benar-benar saya rasakan perubahan soft skillnya itu kayak dari problem solving, itu dari public speaking dan juga manajemen waktu, itu semua dirasakan dari proses itu gitu. Benar-benar ya motivasi awalnya karena bosan dan iri gitu. Jadi karena bosan dan iri lah semua ini bisa tercapai gitu. Oke, nah tadi kan Bapak bilang dari introvert ya, introvert ke extrovert. Terus kalau misalnya extrovert itu kan kita perlu public speaking ya, Bapak. Iya. Dari introvert itu kan mungkin minim public speaking. Terus gimana Bang caranya belajar untuk bisa jadi extrovert gitu? Oke, jadi cara saya untuk mengasah public speaking dulu mungkin kalau karena dulu ada program kerja dari Formadiksi, itu sambutan mahasiswa baru pada tahun 2022. Itu awalnya disitulah pertama kali saya mencoba untuk berani ngomong di depan umum. Karena akan ada sesi tanya jawab ya di situ ya. Jadi dikasih kesempatan untuk bertanya. Ya jujur megang mic aja waktu itu masih gini-gini loh. Masih gini-gini, bener-bener kayak kerasa kali lah. Bahkan dokumentasinya masih ada itu sampai sekarang. Bener-bener dari panitia juga kalau cerita sama saya juga, kok dulu megang mic sampai gemetar loh Ja gitu. Dari situlah bener-bener nyoba kayak, ayolah berani ngomong lah Reja, berani ngomong lah. Pas udah berdiri ya memang kadang ada sih nyesel, ngapain sih berdiri, udah tau gak berani kok ngapain berdiri gitu. Cuma ya memberanikan diri lagi terus gitu kan untuk ngomong sampai itu pertama kali nyoba. Terus juga pertama kali di Formadiksi waktu itu sebagai staf, juga ketua panitia di musyawarah kerja itu juga masih agak gemetar. Walaupun masih agak gemetar juga cuma udah berani untuk menyampaikan kata sambutan gitu. Dan lama-lama udah terbiasa ngomong
sekarang hilang sendiri gitu. Setiap ngomong di depan umum ya udah biasa aja gitu. Kayak nggak ada benar-benar nggak ada hambatan apa-apa lagi gitu. Udah terbiasa. Memang harus biasakan. Iya, benar-benar harus dibiasa. Jadi yang introvert ini harus dipaksa lah untuk mengikuti organisasi biar ya mungkin publicity-nya gitu ya. Biar jadi extrovert kayak pengalaman abang Iya, gitu ya. Benar gak, Cek? Jadi kalau bicara introvert, saya sendiri di teknik sipil gitu ya, kerjanya di proyek. Jadi seperti yang mungkin dosen-dosen sipil itu banyak yang cerita kalau di proyek itu pasti banyak tuh yang dihadapi. Ngomong sama atasan, ngomong sama bawahan, ngomong sama penduduk sekitar, itu pasti banyak tantangannya. Karena memang pasti prosesnya itu pasti ada untuk berbicara di depan umum gitu. Apalagi mungkin yang paling pentingnya sebagai kontraktor di dalam teknik sipil itu ada proses tender namanya. Kalau misalnya nggak berani ngomong di depan umum, ya gimana mau memenangkan tender gitu kan? Sedangkan tender ini kita harus mempromosikan apa yang akan kita kerjakan gitu kan. Cuma kalau misalnya kalah, ya nggak dapat benefit. Ujung-ujungnya kontraktornya bangkrut jadinya kan gitu. Ini tuh sih ya jadi motivasi juga. Karena memang harus benar-benar dari seluruh soft skill, problem solving, manajemen waktu dan juga public speaking itu yang paling penting. 3 ini yang paling utama gitu menurut saya. Sebelum penutupan ini Bang, ada gak closing statement dari abang-abang? Dari Abang Prisma ulung untuk Kalau dari saya untuk closing ya. Jadi saya pernah membaca buku dari seorang filsafat yang mengatakan seperti ini. 1000 mil itu dimulai dari langkah pertama. Jadi kita kalau untuk mencapai tujuan yang besar, itu dimulai dari langkah pertama kita. Langkah pertama itu ialah kita berani mencoba, kita berani menjalankan apa yang tidak kita pikirkan dan apa yang tidak kita bisa, maksudnya, dan apa yang kita maksudkan dalam pikiran kita itu gak bakalan bisa tercapai, tapi kita berani. Nah, itulah hal yang membuat kita nanti akan bisa sampai ke tujuan kita itu. Jadi memang langkah pertama itu adalah langkah yang harus kita lakukan dan harus kita berani dalam mengambil langkah itu. Walaupun memang dalam pikiran kita gak bakalan bisa, tapi kalau kita berani dan mau mencoba, itu akan bisa. Saya sendiri, saya nggak pernah berkepikiran bahwa saya jadi presma. Dari semester 1 saya nggak ada pikiran saya nanti jadi presma lah, nggak ada. Sampai semester 2, semester 3, semester 4 nggak ada kepikiran. Tiba-tiba dalam suatu hari saya harus ada dalam posisi itu karena saya tahu ada problematika yang harus dikerjakan dalam hal ini. Tapi dalam pikiran nggak mungkin lah nanti menang, nggak mungkin nanti bisa dapat. Tapi karena saya membaca buku itu, bahwasanya kalau kita mau memperbaiki yang tahu kita salah, tapi kita mau memperbaiki itu dimulai dari langkah pertama, langkah awal. Jadi kalau kita udah tahu salah tapi kita nggak mau memperbaiki, itu adalah dosa terbesar milik kita. Kita tahu ada kesalahan di situ, tetapi kita tidak mau memperbaiki. Tapi kita mau perbaiki, tapi harus ada tantangan yang dijalankan. Nah, jadi konsekuensinya itu harus berani melangkah. Langkah pertama itu adalah jalan awal kita untuk bisa mencapai yang kita inginkan, gitu Mas. Jadi itulah penutup dari saya, bahwasanya kita harus berani melangkahkan satu langkah ke depan supaya kita bisa berjalan 1 mil ke depan. Abang nih closing statement-nya? Kalau dari saya sendiri pastinya ada kutipan enjoy your life gitu, yang udah sering kita dengar pasti di mana-mana itu. Enjoy your life. Ya enjoy aja gitu. Jangan bosan kalau misalnya nggak ada ikut apa-apa kan bosan gitu ya. Ya udah enjoy your life gitu, dan lihat orang-orang di sekeliling yang memang value-nya lebih besar dari value kita. Jadi kita lebih termotivasi gitu. Dan betul lagi kan Formediksi juga udah mencapai akhir kepengurusan gitu ya. Ini seperti gayanya Bapak Jokowi gini ya. Saya telah selesai jadi ketua umum dan saya akan kembali menjadi mahasiswa biasa. Ya gitu ya. Saya akan kembali menjadi mahasiswa biasa nantinya, tapi saya sudah melalui semua proses yang panjang itu sudah dilakukan dengan sangat-sangat
sangat-sangat wah gitu, sangat-sangat baik gitu. Dan alhamdulillah saya sekarang menjadi diri saya, Muhammad Reza Saragi, yang mungkin dikenal sebagai Ketua Umum Formadiksi gitu. Itu sih yang bisa disampaikan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita di podcast ini, mungkin kalau untuk cara kita membagikan waktu ya antara akademik, organisasi, dan juga kehidupan pribadi, itu dari kita sendiri. Kita yang bisa memanage waktu, kita yang bisa membagi waktu, menempatkan diri untuk di organisasi, akademik, maupun kehidupan pribadi. Dan kalau untuk mahasiswa KIP dan reguler, mungkin ya nggak ada bedanya kali ya Bang, sama aja. Mungkin bedanya kalau misalnya mahasiswa KIP itu dia mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah, sedangkan reguler itu dia harus membayar biaya kuliahnya sendiri. Oke, mungkin podcast kita sampai di sini saja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye, Sobat Diksi.